Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yakni membahas terkait dengan keputusan investasi modal. Berbicara terkait dengan investasi modal, tentunya kita akan ngomongin tentang investasi. Apa sih itu investasi gitu ya? Yang kita tahu adalah bahwa investasi itu merupakan penanaman modal pada saat ini dan dengan harapan mendapatkan pengembalian yang lebih di masa yang akan datang. Itu adalah pengertian dasar dari investasi itu sendiri. Namun ketika kita berbicara tentang investasi, ada beberapa sudut pandang yang bisa kita lihat dari yang namanya investasi itu. Jika kita sebagai seorang pengusaha, tentunya ketika kita mempunyai dana yang lebih, kita akan ingin memperbesar dari usaha kita itu sendiri dengan menginvestasi dana yang lebih dari usaha yang kita miliki. Dan tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada perusahaan atau usaha yang kita miliki. Namun ketika kita berkacamata pada investor perseorangan gitu ya, ketika datang sebagai investor pribadi, maka yang kita lihat adalah bagaimana nanti keuangan yang kita miliki akan bisa kita poskan ke berbagai instrumen investasi dan akan mendapatkan pengembalian yang lebih banyak di jangka panjang atau di masa yang akan datang. Nah, pada kali ini kita akan lebih membahas terkait dengan keputusan investasi modal untuk sebuah perusahaan. Jadi, ketika perusahaan mengambil keputusan untuk investasi, otomatis keputusan tersebut memiliki komitmen jangka panjang. Karena tentunya investasi itu adalah kegiatan yang jangka panjang, karena memang kita menginginkan pengembalian yang lebih besar. Nah, ketika ingin mendapatkan pengembalian yang lebih besar, otomatis jangka waktunya juga akan lebih panjang. Beda halnya dengan orang-orang yang pengennya instan gitu ya. Orang-orang yang pengennya instan biasanya akan terjebak pada investasi-investasi yang istilahnya adalah too good to be true ya. Sesuatu yang too good to be true, ya not good to be true itu istilahnya. Nah, di sini gitu ya, dicontohkan untuk keputusan-keputusan investasinya perusahaan untuk modal yang dia miliki adalah beberapa contohnya yaitu seperti melaksanakan produksi baru. Nah, ini bisa jadi bahwa perusahaan itu melakukan sistem produksi yang diperbaharui. Entah itu yang dulunya manual jadi otomatisasi, entah itu yang dulunya masih menggunakan satu mesin, sekarang menggunakan dua mesin, supaya pekerjaannya lebih cepat terselesaikan, dan hal yang lain gitu ya. Pokoknya itu yang bersifat investasi dan nantinya akan membuat perusahaan menjadi lebih banyak pendapatannya. Kemudian selain itu juga ada pembukaan pabrik baru, yaitu jadi ketika perusahaan melakukan investasi bisa jadi melakukan investasi pada pembangunan pabrik baru. Hal ini bisa membuat perusahaan mungkin yang dulunya pabriknya terlalu jauh dengan sumber daya, sekarang lebih dekat dengan sumber daya, lebih efektif, lebih menghemat biaya pengadaan bahan baku, dan yang lain-lain. Intinya bahwa investasi yang dilakukan itu harus memiliki komitmen jangka panjang dan memberikan pengembalian yang lebih besar daripada saat ini. Kemudian ada lagi peralatan baru. Nah, ini pengadaan peralatan baru. Mungkin yang dulu belum punya komputer, sekarang diadakan komputer. Lebih bisa memudahkan pekerjaan para si karyawannya dan hal lain yang bisa menunjang dari produktivitas si perusahaan. Ada juga satu contoh dari pengembangan produk baru. Jadi perusahaan melakukan investasi untuk pengembangan produk baru. Ada banyak hal yang harus dilakukan ketika perusahaan ingin melaunching sebuah produk gitu ya. Jadi ini juga termasuk investasi modal. Karena apa? Mengeluarkan produk baru itu tidak hal yang mudah. Jadi butuh riset, butuh
tahu apa kebutuhan masyarakat. Karena apa, ketika produk yang di-launching tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, maka hal yang buruk yang bisa terjadi adalah produk itu tidak bisa diterima dan tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah merupakan contoh keputusan investasi modal atau capital investment decision yang bisa dan harus dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaannya ingin jangka panjang perusahaannya bisa settle dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Apalagi perusahaan yang sudah sangat-sangat besar, yang produknya sudah banyak dikonsumsi oleh konsumen, harus selalu melakukan inovasi produk supaya konsumen merasa bahwa produknya yang dikonsumsi tidak itu-itu saja, tidak bosan, seperti itu. Selain capital investment decision, perusahaan juga tentunya gitu ya, ini akan relate dengan pengeluaran yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karena ketika melakukan investasi pada perusahaannya, tentunya harus ada biaya yang juga dikeluarkan oleh perusahaan. Dan ketika keputusannya adalah keputusan yang sangat besar, tentunya pengeluaran yang akan dikeluarkan juga akan besar. Ini yang dimaksud oleh capital outlay. Nah, selanjutnya untuk membantu perusahaan dalam memudahkan pembuatan keputusan investasi modal, terdapat 4 model yang nanti akan kita bahas pada materi hari ini terkait dengan metode keuangan untuk menganalisis investasi modal. Ada 4 metode yang kita bahas pada hari ini. Sebetulnya ada banyak sekali metode ya, cuman kita lebih fokus pada 4 metode, di mana metode tersebut adalah metode pengembalian. Jadi payback period di sini, kemudian metode tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return, kemudian yang ketiga adalah metode nilai sekarang bersih atau net present value, dan terakhir adalah metode tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Jadi keempat metode ini nanti akan kita kupas bagaimana cara menghitungnya dan tentunya bagaimana cara menginterpretasikannya. Sehingga kita bisa membuat keputusan investasi yang tepat pada ketika kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Kemudian sebelum lanjut kepada pembahasan berbagai metode tersebut, kita juga membahas beberapa hal. Di antaranya ada proses pembuatan keputusan investasi itu, ada yang juga disebut dengan penganggaran modal atau capital budgeting. Nah, dalam capital budgeting ini terdapat 2 jenis proyek yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh si perusahaan. Nah, untuk penganggaran modal sendiri, gitu ya, contoh dari proyek yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama adalah proyek independen atau independent project. Di sini proyek tersebut apabila diterima atau ditolak tidak akan berpengaruh terhadap arus kas proyek yang lainnya. Nah, tentunya ketika manajer gitu ya diminta untuk membuat suatu keputusan investasi modal, terutama pada capital budgeting ini ada 2 proyek yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, untuk independent project ini sendiri, ketika perusahaan ingin menerima atau menolak proyek tersebut, tidak akan berpengaruh pada arus kas proyek yang lainnya. Jadi yang namanya independent project ya independen gitu ya, bersifat independen dan tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Sebagai contoh di sini manajer departemen pemasaran, penelitian dan pengembangan secara bersama-sama mengusulkan tambahan 1 lini produk baru yang memerlukan sumber daya besar untuk kebutuhan modal kerja dan juga peralatan. Jadi di sini sebagai contoh perusahaan ingin menambah lini produk baru. Jadi mungkin si Departemen Pemasaran, Penelitian dan Pengembangan sudah memiliki gitu ya, sudah melakukan riset dan lain-lain terkait dengan 1 lini produk baru sehingga
dan sudah melakukan perhitungan ya tentunya terkait dengan proyek itu, sehingga si manajer mengusulkan dari satu lini produk ini. Nah, namun karena proyek ini bersifat independen ya terkait dengan satu produk yang akan di-launching, maka proyek ini tidak akan berpengaruh terhadap arus kas proyek yang lainnya. Jadi tidak terlalu mempengaruhi keseluruhan dari proses produksi dari perusahaan karena hanya satu lini produk baru yang akan diusulkan. Beda halnya dengan contoh kasus proyek yang kedua, yaitu terkait dengan proyek yang bersifat saling meniadakan atau mutually exclusive project. Di sini proyeknya ketika diterima atau ditolak dapat menghalangi penerimaan proyek yang lain. Jadi ini sifatnya pengaruhnya akan lebih besar daripada independent project. Sebagai contoh, di sini suatu perusahaan berencana untuk melakukan otomatisasi pabriknya. Nah, pada saat itu perusahaan dihadapkan pada pilihan yang ketika perusahaan meneruskan operasi produksi yang manual atau ikut yang penggantian, yaitu diganti dengan sistem yang sudah otomatisasi. Nah, dalam hal ini pengaruhnya akan sangat besar ya, karena ini terkait dengan proses suatu operasi produksi. Jadi terkait dengan sistemnya yang ada di dalam perusahaan. Nah, tentunya dalam pilihan ini karena sangat besar pengaruhnya bagi perusahaan, perhitungannya pun harus dilakukan secara hati-hati. Ya. Mungkin akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Namun ketika pengembaliannya akan lebih besar pula, maka suatu proyek itu bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Karena apa? Ketika melakukan produksi manual mungkin akan lebih murah. Tapi hasilnya pun juga tidak akan signifikan. Ya, kalau misalkan dilakukan otomatisasi, hasilnya akan lebih cepat dan akan lebih banyak. Memang sedikit lebih mahal, cuman nanti hasilnya akan lebih banyak daripada yang melakukan produksi secara manual. Nah, ini kan berarti perusahaan harus memilih mau meneruskan yang manual atau mengganti yang manual dengan yang otomatisasi. Nah, itu perlu dilakukan perhitungan dan analisis yang tepat untuk melakukan keputusan itu. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menghitung suatu kelayakan investasi modal, maka ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ketika para manajer harus menetapkan tujuan dan prioritas investasi modal, tentunya para manajer juga harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kriteria-kriteria yang digunakan sebagai dasar ketika perusahaan itu ingin menerima ataupun menolak suatu investasi yang diusulkan. Jadi di sini seperti yang sudah disinggung di awal, terdapat 4 metode dasar yang bisa membantu para manajer dalam melakukan pembuatan keputusan. Sebelum melakukan pembuatan keputusan bahwa investasi itu bisa diterima ataupun harus ditolak. Tentunya investasi yang bisa diterima atau harus ditolak itu melewati beberapa analisis yang dilakukan oleh manajer. Nah, untuk membantunya kita punya dua model dasar yang kita punya, yaitu yang pertama model non-diskonto dan yang kedua adalah model non-diskonto. Nah, untuk model yang diskonto ini, model ini mempertimbangkan nilai waktu uang secara eksplisit. Namun, untuk model non-diskonto adalah mengabaikan nilai waktu uang. Nah, sedangkan kita tahu bahwa uang yang kita pegang, yang teman-teman pegang saat ini, itu adalah nilainya semakin lama akan semakin turun. Sehingga tentunya kita harus sangat harus memperhatikan dan mempertimbangkan yang namanya nilai waktu uang ketika kita berhubungan atau
membahas dan menganalisis terkait dengan investasi modal. Namun, tetap kita juga harus melakukan perhitungan terkait dengan model diskonto yang mengabaikan nilai waktu uang, karena ada hal-hal yang juga bisa mendukung keputusan investasi kita terkait dari sisi model non-diskonto. Nah, coba kita bahas satu persatu untuk metode model non-diskonto terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama kita punya metode periode pengembalian. Untuk metode ini mempertimbangkan waktu yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Jadi intinya untuk metode periode pengembalian ini kita menghitung payback periodnya seberapa lama. Tentunya ketika membahas tentang periode pengembalian, perusahaan inginnya semakin cepat melakukan pengembalian. Karena apa? Semakin cepat modal kita kembali, itu akan semakin baik proyeknya. Di sini dicontohkan sebuah fasilitas baru mesin pencuci mobil memerlukan investasi awal sebesar 200 juta dan memiliki umur 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunan dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 60, 80, 100, 120, dan 140 juta. Dari kasus di atas ditemukan bahwa ternyata periode pengembalian proyek tersebut adalah 2,6 tahun. Untuk menghitung metode periode pengembalian, teman-teman bisa menggunakan rumus investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Untuk lebih jelasnya, kita melihat perhitungan yang ada di depan. Nah, di sini mulai dari tahun pertama dan tahun kelima kita tuliskan dalam sebuah tabel. Kemudian di kolom selanjutnya ada investasi yang belum kembali. Kemudian di kolom selanjutnya ada arus kas tahunan. Setelah kita memasukkan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, kita masukkan arus kas tahunannya, yaitu mulai dari 60 juta sampai dengan 140 juta, urut sesuai dengan tahunnya. Nah, untuk menghitung terkait investasi yang belum kembali, di sini adalah teman-teman memasukkan investasi awal dulu sebesar 200 juta pada investasi yang belum kembali di tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua, teman-teman tinggal mengurangkan investasi yang belum kembali di tahun pertama dengan arus kas tahunan di tahun pertama. Sisanya, teman-teman bisa memasukkan pada investasi yang belum kembali pada tahun kedua. Begitu pula selanjutnya, untuk investasi yang belum kembali tahun kedua, dikurangkan dengan arus kas tahunan tahun kedua, dan sisanya diletakkan pada investasi yang belum kembali pada tahun ketiga. Nah, seperti yang kita ketahui di depan ini, sisa investasi yang belum kembali pada tahun ketiga adalah 60 juta. Lebih sedikit daripada arus kas tahunan kita di tahun ketiga. Sehingga untuk tahun ketiga ini, untuk mengetahui gitu ya, berapa lama sih 60 juta ini bisa kembali, tinggal kita bagi aja arus kas investasi yang belum kembali dibagi dengan arus kas tahunannya, sehingga ketemu 0,6. Karena kita ngitungnya tahunan, ya tahun gitu ya, 0,6 tahun. Sehingga untuk tahun pertama dan tahun kedua ini kita masukkan 2 tahun. Sehingga bisa teman-teman simpulkan gitu ya, untuk periode pengembalian investasi ini atau proyek ini adalah 2,6 tahun. Selama 2,6 tahun, investasi sebesar 200 juta akan kembali. Maka proyek yang ada seperti contoh kasus berikut adalah layak untuk dijalankan. Karena periode pengembaliannya relatif cepat daripada periode proyeknya. Periode proyeknya kan 5 tahun ya. Ternyata kita bisa balik modal 2,6 tahun. Oke, untuk selanjutnya kita mempelajari terkait dengan metode non-diskonto ya, ini masih
yang berikutnya kita membahas tentang metode tingkat pengembalian akuntansi. Nah, untuk metode tingkat pengembalian akuntansi ini bisa kita sebut juga dengan ARR atau Accounting Rate of Return. Di sini ARR ini merupakan tingkat pengembalian akuntansi untuk mengukur kelayakan suatu proyek dengan menggunakan laba. Karena di pengertian sudah disebutkan bahwa patokan kita adalah laba, maka untuk rumusnya ARR sama dengan laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Di sini diasumsikan suatu investasi pembelian mesin baru memerlukan pengeluaran awal sebesar 80 juta dan juga investasi tersebut menjanjikan penerimaan arus kas total sebesar 120 juta selama 5 tahun. Nah, nanti juga akan ada informasi-informasi tambahan pada saat melakukan perhitungan ARR terkait dengan studi kasus atau contoh kasus dalam perhitungan ini. Nah, sebelum kita menghitung ARR, tentunya teman-teman juga harus mengetahui formula sederhana dari hubungan antara arus kas, laba bersih, dan juga depresiasi. Jadi, formula sederhana dalam akuntansi disebutkan bahwa arus kas sama dengan laba bersih ditambah dengan depresiasi. Atau laba bersih sama dengan laba bersih sama dengan arus kas dikurangi dengan depresiasi. Keterangannya teman-teman bisa lihat di bawah ini. Kemudian, ketika kita sudah mengetahui formula sederhana dari akuntansi ini, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Dan tentunya dari hal yang bisa diketahui di awal tadi, yaitu bahwa arus kas rata-rata selama 5 tahun adalah sebesar 120 juta dibagi dengan 5, yaitu periode tahunnya. Karena arus kas rata-rata, arus kas perusahaan adalah, sesuai informasi ya, adalah 120 juta. Karena kita mencari arus kas rata-ratanya, tinggal kita bagi dengan periode proyeknya. Begitu pula depresiasi, ya, perolehannya berapa dibagi dengan periodenya. Perolehan aset kita kan 80 juta ya, dibagi dengan periode proyeknya yaitu 5 tahun, maka hasilnya adalah 16 juta. Arus kas rata-rata sebesar 24 juta dan depresiasi rata-rata sebesar 16 juta. Karena depresiasi dan arus kas sudah kita ketahui, maka yang dicari yaitu adalah laba bersih. Sesuai dengan rumus formula sederhana di atas, maka laba bersihnya sebesar 8 juta. Dari mana? Dari arus kas rata-rata dikurangi dengan depresiasi. 24 juta dikurangi dengan 16 juta. Nah, selain itu kita juga harus menghitung investasi rata-ratanya berapa. Tadi kan soalnya rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan investasi rata-rata atau investasi awal. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menemukan arus kas rata-rata gitu ya, kita harus menghitung investasi rata-rata di mana rumusnya adalah I plus S dibagi dengan 2, di mana I sama dengan investasi dan S adalah nilai sisa. Nah, di sini juga dijelaskan lebih gamblang gitu ya, terkait dengan contoh kasus, yaitu suatu investasi memerlukan pengeluaran awal sebesar 200 juta dan juga memiliki umur investasi selama 5 tahun. Arus kasnya juga sudah dijelaskan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian diasumsikan bahwa aset tersebut tidak memiliki nilai sisa setelah 5 tahun. Jadi nilainya habis setelah 5 tahun. Nah, kemudian untuk arus kas total selama 5 tahun adalah 360 juta, sehingga untuk rata-rata arus kas adalah 72 juta. Dari arus kas total dibagi dengan periode proyeknya atau umur investasinya. Untuk depresiasi rata-ratanya adalah 40 juta. Dari investasi
dibagi dengan periode umur investasinya. Sehingga untuk laba bersih rata-rata yaitu adalah 32 juta. Dari arus kas dari 72 juta dari arus kas rata-ratanya gitu ya, yang di atas itu dikurangi dengan depresiasinya. Seperti rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena laba bersih adalah rumusnya ya, arus kas rata-rata dikurangi dengan depresiasi rata-rata sehingga ketemu 32 juta. Nah, untuk menghitung ARR-nya yaitu tinggal membagi saja dari laba bersih rata-rata dibagi dengan investasi awal untuk ARR yang pertama gitu ya. Kan kita bisa menggunakan rumus yang satunya atau dibagi dengan investasi rata-rata. Untuk yang dibagi dengan investasi awal hasilnya adalah 16%. Namun untuk yang dibagi dengan investasi rata-rata hasilnya adalah 32%. Nah, selanjutnya untuk model diskonto. Nah, untuk model diskonto ini kita memperhitungkan nilai waktu uang ya. Jadi karena memang uang yang kita pegang ini akan tergerus oleh inflasi, maka penting sekali kita memperhitungkan yang namanya nilai waktu uang. Nah, untuk model-model diskonto, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama kita membahas terkait dengan NPV atau Net Present Value. Jadi di sini merupakan nilai sekarang bersih. Nah, NPV ini merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan juga nilai sekarang arus kas keluar yang berhubungan pada satu proyek. Nah, untuk perhitungan NPV gitu ya, ketika kita menghitung NPV, kita juga harus melakukan interpretasinya. Nah, interpretasinya seperti apa? Yaitu apabila NPV yang sudah kita hitung nilainya positif, maka artinya adalah ketika kita melakukan investasi, maka akan ada peningkatan kekayaan. Nah, sedangkan kebalikannya ketika NPV-nya adalah negatif, maka akan ada penurunan kekayaan. Sehingga kesimpulannya bahwa ketika kita menghitung NPV, maka yang lebih baik adalah yang hasilnya positif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa akan terjadi peningkatan nilai perusahaan ketika kita melakukan investasi pada proyek tersebut. Sehingga ketika NPV-nya bagus, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Nah, untuk identifikasi arus kas, terkait dengan kasus yang pertama, untuk menghitung NPV, teman-teman dihadapkan pada hal-hal yang bisa diketahui pada identifikasi arus kas untuk kasus NPV. Jadi di sini ada tahun ke-0 ya, ini harusnya. Ini adalah tahun ke-0. Kemudian yang bawahnya adalah tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4. Kemudian untuk yang paling bawah adalah tahun ke-5. Untuk arus kasnya, untuk tahun ke-0 adalah minus 360 juta. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 arus kasnya adalah 120 juta. Dan untuk tahun ke-5 adalah 200 juta. Nah, karena nilai investasinya kita adalah sesuai yang diketahui di awal gitu ya. Jadi kebutuhan arus kas kita di tahun ke-0 adalah minus 360 juta. Nah, untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 arus kas kita seperti yang sudah diketahui gitu ya. Yang sama adalah tahun pertama sampai dengan tahun ke-4, 120 juta. Untuk tahun ke-5 adalah 200 juta. Nah, untuk faktor diskonto, teman-teman juga saya rasa sudah tahu rumusnya ya. Untuk FD yaitu 1/1 plus
I, di mana I merupakan tingkat pengembalian yang diperlukan, dalam hal ini diketahui 12%, diasumsikan 12%, dipangkatkan dengan T, yaitu tahun atau periode. Jadi untuk tahun ke-0 sampai ke-5, hasil faktor diskontonya yang seperti teman-teman bisa lihat di depan. Untuk nilai sekarangnya, teman-teman tinggal mengalihkan arus kas dikalikan dengan faktor diskonto. Sehingga untuk analisis NPV menghasilkan nilai sekian. Ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menganalisis NPV. Ini adalah pendekatan yang pertama. Kita juga mempunyai pendekatan yang kedua di sini, yaitu untuk tahun ke-0 kita hitung seperti sebelumnya dan juga untuk tahun ke-5. Namun untuk tahun ke-1 dan sampai dengan ke-4, karena arus kasnya sama, maka kita jadikan 1. Sehingga faktor diskontonya kita total dari tahun pertama sampai dengan ke-4. Untuk nilai sekarangnya masih sama, tinggal mengalihkan aja arus kas dikalikan dengan faktor diskonto. Sehingga menghasilkan NPV sekian. Kalau kita lihat hasil NPV-nya adalah sama. Cuman mungkin berbeda sedikit karena ada pembulatan di perhitungan faktor diskontonya. Sangat sedikit sekali perbedaannya. Oke, yang selanjutnya kita membahas terkait dengan model-model diskonto. Untuk yang kedua, yaitu metode IRR. Jadi metode IRR ini juga memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, IRR sendiri merupakan tingkat bunga untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek. Dan juga sama dengan nilai sekarang terkait dengan biaya proyek. Jadi kita menghitung tingkat bunga terkait dengan arus kas maupun biaya dari suatu proyek tersebut. Interpretasinya seperti apa? Yaitu ketika IRR lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diisyaratkan, maka suatu proyek tersebut dapat diterima atau layak untuk dijalankan. Kemudian ketika IRR-nya sama dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan, maka proyek tersebut bisa diterima ataupun ditolak. Karena 50-50 ya, nilainya sama antara IRR dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Namun jika IRR-nya ternyata lebih rendah atau kurang dari tingkat pengembalian yang diisyaratkan, maka proyek tersebut ditolak atau dengan kata lain tidak layak untuk dijalankan. Nah, untuk perhitungan IRR sendiri, kita juga ada contoh kasus. Di sini diketahui investasinya sebesar 20 juta. Untuk penghematan aktivitas tahun pertama adalah 12 juta dan penghematan aktivitas kedua atau tahun kedua adalah 14 juta. Nah, di sini untuk perhitungan IRR kita melakukan trial and error. Jadi kita mencoba-coba untuk memasukkan satu tingkat bunga yang ketika kita masukkan pada perhitungan, kita bisa mengetahui bahwa suatu investasi tersebut bisa mendekati investasi awalnya. Jadi, yang terbaik adalah yang mendekatinya itu kurang dari, bukan melebihi. Kalau untuk IRR. Jadi, yang pertama kita trial dulu untuk memasukkan tingkat bunga 18%. Untuk menghitung faktor diskonto, tetap rumusnya 1/1 plus I, di mana I merupakan diskontonya, di mana I merupakan asumsi kita di sini, prosentase asumsi kita, dipangkatkan dengan tahunnya. Di sini kan asumsi pertama kita adalah 18%. Nah, kita masukkan untuk menghitung faktor diskonto baik tahun pertama maupun tahun kedua. Kemudian ketemu 0,847 untuk tahun pertama dan juga 0,718 untuk diskonto yang tahun kedua. Kemudian kita masukkan dalam rumus gitu ya untuk mengetahui apakah ini mendekati investasi awal atau tidak. Jadi faktor diskonto dikalikan dengan penghematan aktivitas setiap tahun disesuaikan.
Faktor diskon untuk tahun pertama dikalikan dengan penghematan aktivitas tahun kedua ke tahun pertama, begitu pula selanjutnya. Faktor diskon untuk tahun kedua dikalikan dengan penghematan aktivitas tahun kedua. Untuk tingkat bunga 8%, hasilnya adalah 20 juta sekian. Jadi melebihi dari investasi awalnya kita. Nah, karena kita ingin menemukan yang mendekati namun tidak melebihi, maka kita coba lagi. Kita tingkatkan bunganya. Ya, kalau misalkan hasilnya adalah kebanyakan, maka harus kita tingkatkan malahan bunganya. Berarti bunganya terlalu kecil. Sebaliknya, kalau kita ketemunya terlalu jauh dan itu kurang, maka harus kita kecilkan tingkat bunganya. Jadi untuk yang kedua, kita coba naikkan menjadi 20%. Faktor diskon itu rumusnya sama. Untuk mengetahui dekat atau tidaknya dengan investasi awal, caranya juga sama seperti cara yang pertama. Untuk tingkat bunga 20% kita ketemu hasilnya yaitu 19.700.000 sekian. Sehingga yang mendekati adalah tingkat bunga 20%. Untuk IRR-nya berarti sebesar 20%. Nah, setelah kita menghitung dengan 4 metode yang tadi, kita juga menghitung terkait dengan proyek yang saling meniadakan. Jadi untuk keempat metode tadi, kita bisa menggunakan 4-4-nya atau cukup 2 saja. Yang penting kita bisa mengetahui gitu ya, metode tersebut cukup atau tidak untuk merepresentasikan dan untuk membantu manajer pada saat ingin mengetahui investasi tersebut layak atau tidak dijalankan. Dalam contoh ini, untuk proyek yang saling meniadakan, kita menggunakan cara atau metode yaitu IRR dan juga NPV. Jika NPV-nya sama dengan jika NPV-nya lebih besar daripada 0 dan jika IRR-nya lebih besar daripada tingkat pengembangan yang diisyaratkan, maka kedua model tersebut dapat mengisyaratkan keputusan yang tepat atau investasinya dapat dilanjutkan, layak dilanjutkan. Namun ketika proyeknya yang saling meniadakan ini menghasilkan hasil yang berbeda, maka perlu intuitif dari seorang manajer. Jadi manajer tersebut harus meyakini mana proyek yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi dan yang bisa menghasilkan manfaat yang lebih maksimal. Maka yang seperti itu yang bisa dipilih oleh manajer. Jadi di sini dicontohkan ada 2 proyek. Yang pertama adalah desain A dan juga desain B. Kemudian untuk keterangannya teman-teman bisa lihat di depan sini. Dari mulai pendapatan kas tahunan sampai dengan biaya modal yang diketahui di kasus ini. Untuk arus kas masuk bersih, kita bisa ketahui bahwa ternyata arus kas bersih dari desain A maupun desain B adalah sekian. Kemudian kita bisa beranjak pada kita melakukan penabelan dulu untuk arus kas dari desain A maupun desain B, gitu ya. Ketika kita jelaskan pada tabel, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita punya 2 desain, maka kita hitung satu persatu dulu menggunakan metode yang kedua. Kalau di NPV yang sudah kita bahas tadi, di atas ada desain A, di bawah adalah desain B. Ini harusnya desain B ya. Jadi, untuk perhitungannya sama dengan cara awal, NPV-nya gitu ya. Dan setelah kita hitung, hasil NPV-nya adalah NPV yang pertama adalah 72 juta dan NPV kedua adalah 84 juta. Desain A memberikan NPV yang lebih rendah, desain B memberikan NPV yang lebih tinggi. Tidak selesai dari sini, namun kita juga harus menghitung terkait dengan IRR-nya. Nah, untuk perhitungan analisis IRR desain A hasilnya dan desain B itu hasilnya ternyata sama. Ya. Nah,
Dari sini kita juga bisa menentukan bahwa ternyata ketika IRR-nya sama, kita bisa memilih atau melihat dari sudut pandang NPV-nya. Jadi dari NPV mana yang lebih memberikan NPV lebih besar, maka proyek tersebut yang lebih layak untuk dijalankan. Maka memilih proyek A atau memilih desain B karena NPV-nya lebih besar daripada desain A. Jadi meniadakan yang desain A. Nah, untuk persentase IRR-nya, kita karena menghitungnya seperti ini, maka untuk persentasenya bisa kita lihat di tabel seperti ini. Nah, tabel ini memang sudah tersedia ya, jadi tidak menghitung secara manual. Untuk nilai atau periode investasinya adalah 5 tahun, kita bisa melihat di angka 5 ini, karena hasil dari faktor diskon itu adalah sebesar 3, maka yang kita cari nilainya di baris kelima ini adalah nilai yang mendekati 3 tapi tidak melebihi. Maka ketika kita tarik garisnya, di sini ada angka 2,9 yang mendekati angka 3 karena paling kecil ini ya. Dan ini yang paling mendekati angka 3 dan tidak melebihi, maka IRR-nya adalah sebesar 20%. Nah, sekian untuk penjelasan terkait dengan keputusan investasi modal. Ketika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Baik, saya akhiri penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.